pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh kasih setia, kami datang menghadap-Mu. Kami mau berterima kasih untuk pemeliharaan hidup yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan kami juga datang memohon kepadamu karunia untuk kami boleh memahami firman-Mu. Pertolongan-Mu senantiasa kami perlukan, karena siapakah kami ini orang yang berdosa. Kami mohon diampuni dosa dan dilayakkan menerima berkat firman Tuhan. Inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 39. Saya akan membacakannya untuk kita. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Hati yang Percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Etiopia menuju Yerusalem menggunakan kereta, seorang sida-sida menempuh perjalanan yang jauh untuk melakukan peribadatan. Hal ini mengindikasikan bahwa sida-sida ini adalah seorang yang taat, yang mempunyai kerinduan begitu besar untuk datang menyembah Tuhan di bait suci. Walau mungkin saja ia tidak dapat memasuki bait suci, disebabkan kondisi dirinya yang tidak layak sesuai perintah Tuhan di Ulangan 23 ayat 1. Karena biasanya seseorang harus dikebiri dalam menjalankan tugasnya sebagai sida-sida. Namun, kelihatannya hal tersebut tidak menjadi penghalang kerinduan sida-sida itu untuk tetap datang ke Yerusalem. Dan di perjalanan pulang, sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya yang dia sendiri tidak memahaminya. Ia menggumulkan ayat-ayat yang dibacanya. Keberadaan Filipus telah mencerahkan pengertian sida-sida itu tentang firman dari kitab Nabi Yesaya yang dibacanya, yang membuatnya semakin percaya. Ia mengakui bahwa ia percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Ini adalah sebuah pengakuan iman yang esensial, di mana kita yang mengaku sebagai orang percaya harus mempercayai pribadi Yesus dengan segala yang telah dilakukannya sebagai Kristus. Percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan keselamatan bagi semua orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertemuan sida-sida dengan Filipus bukanlah suatu kebetulan, tetapi semuanya adalah dalam rancangan Allah. Ketika Allah mengetahui ada seseorang yang sungguh-sungguh mencari Dia, maka Allah akan memperhatikannya. Roh Allah lah yang mengutus Filipus untuk pergi menuju jalan yang sunyi dan menemui sida-sida itu di keretanya. Kitab Nabi Yesaya yang sedang dibaca oleh sida-sida itu merupakan pintu masuk yang tepat bagi Filipus untuk memberitakan Injil. Topik yang sangat selaras di dalam pemberitaan Injil yang diemban oleh Filipus. Sampai akhirnya
Sida-sida itu dengan segenap hatinya percaya dan meminta untuk dibaptis. Kemudian ia pulang dengan penuh sukacita. Roh Kudus telah bekerja dalam pengabaran Injil ini dengan memakai orang yang dipilihnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang kita datang beribadah dengan terpaksa atau datang beribadah hanya sebagai rutinitas saja, datang tanpa kerinduan. Terkadang kita membaca firman Tuhan tanpa mau mencari tahu maknanya, membaca tanpa kerinduan. Terkadang kita malas mendengar pemberitaan firman atau mendengar tetapi tidak memperhatikan, mendengar tanpa kerinduan. Hal-hal yang menunjukkan hati kita belum sepenuhnya percaya. Apa yang dilakukan sida-sida ini, baiklah kita mencontohnya. Ia memiliki kerinduan yang begitu besar untuk datang beribadah, memiliki kerinduan untuk membaca firman Tuhan dan mencari tahu maknanya, serta memiliki kerinduan dan mau mendengar berita Injil, firman Tuhan. Hati yang percaya dimilikinya. Benarlah pengakuannya itu kepada Filipus bahwa ia percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Kembali kami datang berdoa kepadamu Tuhan. Kami bersyukur telah mendengar firman-Mu, firman yang menunjukkan teladan seorang sida-sida dari Ethiopia yang memiliki hati yang percaya kepada Tuhan, yang dijaga dalam kerinduan datang beribadah, membaca dan mencari makna firman Tuhan, juga mau mendengar pemberitaan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah sikap-sikap yang baik itu bisa kami juga miliki. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Deburan ombak nyanyikan kuasa-Mu, menyentuh jiwa, hatiku menyembah. Hembusan angin, bisikan kasih-Mu, menepis ragu hatiku bertobat. Hati yang percaya diselamatkan Tuhanku, hati yang percaya menyelamatkanku. Yesus
kuasa-Mu menyentuh jiwa, hatiku menyembah. Hembusan angin, bisikan kasih-Mu menepis